Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari nomor absen 7 sampai nomor absen 12. Konflik Asia Tenggara yang akan kami bahas adalah konflik Kamboja. Materi pembahasan 1. Pengertian. Kamboja merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan termasuk rumpun bangsa Indochina. Seperti bangsa-bangsa lain di Asia yang mengalami masa penjajahan barat, Kamboja mengalami masa penjajahan Perancis sejak tahun 1963. Di bawah pimpinan Raja Norodom Sihanouk, rakyat Kamboja melakukan perlawanan dan memperoleh kemerdekaannya pada 9 November 1953. Latar belakang terjadinya konflik Kamboja. Konflik Kamboja berawal saat terjadinya kenaikan tahta seorang pangeran untuk memimpin Kamboja yang bernama Pangeran Norodom Sihanouk. Sebelum Kamboja merdeka, Pangeran Sihanouk mempunyai cara pandang nasionalis yang membuat dia berpikir bahwa negaranya harus lepas dari cengkraman Prancis. Tetapi kenyataannya, saat Pangeran Sihanouk sudah naik tahta, ia justru menciptakan ideologi atau cara pandang sosialisme Buddha dan menjadikan itu sebagai ideologi nasional. Selain itu, di masa pemerintahannya, Kamboja juga menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Cina atau Vietnam Utara. Akibatnya, kebijakan-kebijakan negara pun semakin condong ke arah komunis. Terlebih lagi, Cina mulai menawarkan bantuan ekonomi untuk Kamboja yang baru saja merdeka. Hal inilah yang membuat Pangeran Sihanouk mulai berselisih dengan pihak-pihak di pemerintahan yang mempunyai cara pandang politik berbeda dari dia. Lalu pada tahun 1970, ketika Sihanouk pergi berobat ke luar negeri, kesempatan itu dimanfaatkan oleh birokrat sipil dan pejabat militer untuk menjatuhkan rezimnya. Perdana Menteri Letnan Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sisowath Sirik Matak yang pro terhadap Amerika Serikat memimpin pemberontakan pada 18 Maret 1970. Setelah sukses merebut pemerintahan dari tangan Sihanouk, Lon Nol mengubah sistem pemerintahan Kamboja yang awalnya monarki atau kerajaan ke dalam bentuk republik. Akibatnya, nama Kamboja berubah menjadi Republik Khmer. Mereka berhasil mendirikan Republik Khmer dengan Letnan Jenderal Lon Nol sebagai presiden pada 9 Oktober 1970. Semua itu dilakukan dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat. Lon Nol juga mulai menghapus ajaran-ajaran komunisme yang sebelumnya tumbuh di masa pemerintahan Sihanouk. Berkat sikap Lon Nol yang anti-komunisme, beberapa orang di Republik Khmer yang masih menganut paham komunisme pun geram. Lalu mulai lahir sosok Pol Pot yang bertekad untuk mengembalikan komunisme di Kamboja. Pada tahun 1975 dengan dibantu oleh Sihanouk yang juga pro-komunisme, Pol Pot dan pasukannya yang disebut Khmer Merah pun melakukan kudeta, perebutan pemerintahan yang sah. Dalam kudeta ini, mereka berhasil meraih kemenangan. Pol Pot akhirnya merubah Republik Khmer menjadi negara demokratik Kamboja. Pada saat itu, Sihanouk akan diangkat menjadi kepala negara, tetapi menolak karena ia sadar bahwa kedudukannya hanya sebagai simbol tanpa memiliki kewenangan apapun. Saat menjalankan pemerintahan, Pol Pot menerapkan aliran komunisme yang berasal dari Cina. Nama aliran tersebut adalah Maoisme dan diciptakan oleh pemimpin Cina yang bernama Mao Zedong. Pemerintahan yang dijalankan oleh Pol Pot ini menjadi super kejam karena dijalankan secara otoriter. Jutaan warga Kamboja meninggal dunia akibat terjadinya genosida, wabah, dan kelaparan yang terjadi di masa itu. Di tengah kekacauan itu muncullah tokoh revolusi yaitu Heng Samrin dan Hun Sen. Heng Samrin ialah sosok perwira Khmer Merah. Mereka menantang kebijakan Pol Pot karena dianggap kejam dan merugikan rakyat. Agar dapat mengalahkan dan menggulingkan kekuasaan Pol Pot, Heng Samrin dan Hun Sen membentuk Front Bersatu Kamboja untuk Keselamatan Nasional. Mereka juga mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan Vietnam. Pada awal 1978, kudeta pertama kali dilakukan oleh Heng Samrin dan Hun Sen. Tetapi sayangnya kudeta tersebut mengalami kegagalan yang mengakibatkan mereka harus melarikan diri ke Vietnam. Pada 25 Desember 1978, Vietnam kembali membantu Heng Samrin dan Hun Sen dengan mengirimkan 150.000 tentaranya untuk menyerbu Kamboja. Akibat serangan besar-besaran ini, rezim atau pemerintahan Pol Pot pun berakhir dan Kamboja dipimpin oleh Heng Samrin
sebagai presiden dan Hun Sen sebagai perdana menteri. Namun, pemerintahan Heng Samrin tidak berjalan dengan mulus karena tidak mendapatkan pengakuan internasional. Melihat negara dalam keadaan kacau seperti itu, muncullah kelompok pimpinan Son Sann, yaitu Front Pembebasan Nasional Rakyat Kamboja yang anti-komunis. Kelompok ini menentang Khmer Merah maupun Vietnam. Sementara itu, Sihanouk juga mulai mencoba mengorganisasi kelompok Son Sann dan kelompok Kia Sampan. Tujuan Sihanouk adalah membentuk pemerintahan koalisi, yaitu Coalition Government for Democratic Khmer atau CGDK. Coalition Government for Democratic Khmer atau CGDK terdiri atas yang pertama ada Van Sen Pech pimpinan Norodom Sihanouk, yang kedua Khmer Merah pimpinan Kia Sampan, dan yang terakhir Khmer Non-Komunis pimpinan Son Sann. Pembentukan koalisi itu terjadi pada 17 Juni 1982. Formatur pemerintahannya antara lain sebagai presiden adalah Pangeran Norodom Sihanouk, wakil presiden Kia Sampan, dan Perdana Menteri Son Sann. PBB mengakui CGDK sebagai pemerintahan yang sah di Kamboja. Persoalan Kamboja belum kunjung selesai saat itu. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi CGDK. Masalah-masalah itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus menghadapi pihak Heng Samrin dan Hun Sen atau rezim Phnom Penh. Yang kedua, hubungan Khmer Merah dan Son Sann yang tidak harmonis. Dan yang ketiga, banyaknya pasukan Vietnam di Kamboja. Rezim Phnom Penh kemudian membentuk pemerintahan sendiri di Phnom Penh. Ketika terpilih menjadi Perdana Menteri Republik Rakyat Kamboja sejak 1982, Hun Sen membawa Kamboja ke arah yang lebih moderat. Contohnya, ia menghadiri pertemuan Jakarta Informal Meeting sebagai salah satu usaha perdamaian dari kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja. Dampak konflik Kamboja yaitu 1. Terjadi genosida besar-besaran dan bencana kelaparan yang menewaskan jutaan rakyat. 2. Vietnam mencampuri urusan dalam negeri Kamboja, bahkan turut mengendalikan pemerintahan. 3. Pengungsi Kamboja banyak menetap di daerah perbatasan sehingga menimbulkan masalah perbatasan di Indochina. Peran Indonesia dalam konflik Kamboja. Peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dilakukan melalui perundingan Jakarta Informal Meeting atau JIM1 di Bogor pada tanggal 25 hingga 28 Juli 1988. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yakni Ali Atlatas. JIM1 berhasil mengumpulkan para pihak yang bersengketa untuk saling berdiskusi, mendengarkan kemauan satu sama lain, dan mencari jalan tengah atas permasalahan mereka. Selanjutnya, pada tanggal 19 sampai 21 Februari 1989 diadakan kembali Jakarta Informal Meeting 2 yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Gencatan senjata di semua wilayah Kamboja. 2. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja selambat-lambatnya 30 September 1989. 3. Pembentukan pemerintahan mengikutsertakan 4 kelompok yang bersengketa di Kamboja. 4. Pengawasan internasional atas penarikan pasukan Vietnam. Selain melalui Jakarta Informal Meeting 1 dan 2 yang diselenggarakan di Bogor oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ali Alatas, terdapat beberapa pertemuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan nasional Kamboja. Di antaranya yaitu Perjanjian Paris dan juga pembentukan UNTAC atau United Nations Transitional Authority in Cambodia oleh PBB. Konflik di Kamboja benar-benar selesai secara resmi ketika masing-masing pihak menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Isi perjanjian itu pada pokoknya adalah para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara menyeluruh. Dan setelah situasi politik di Kamboja relatif aman, Kamboja akhirnya masuk ke dalam anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998 dan keadaan Kamboja menjadi lebih stabil lagi ketika Pol Pot atau pemimpin Khmer Merah meninggal pada tahun 1999. Dan berikutnya terdapat beberapa foto dokumentasi yang mengabadikan saat peristiwa konflik di Kamboja berlangsung. Dan mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan konflik di Kamboja. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.